Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang pemrograman mobile. Dan tepatnya pada video kali ini kita akan melakukan migrasi dari project kita ke Android X. Jadi apa itu Android X? Kemudian kenapa kok kita perlu untuk migrasi ke Android X? Dan bagaimana caranya untuk migrasi ke Android X? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi topik utama kita pada video kali ini, yang pertama ada apa itu Android X, kemudian kenapa perlu migrasi ke Android X gitu ya, kemudian prasyarat sebelum kita melakukan migrasi apa, lalu yang terakhir nanti cara migrasi ke Android X-nya gitu. Pembahasan yang pertama dulu, apa itu Android X? Mungkin ini bahasanya terlalu programming gitu ya, atau terlalu teknikal, cuman saya akan berusaha sekeras mungkin gitu ya, biar enteng aja gitu cara pembawaannya, walaupun sulit juga nih. Apa itu Android X? Jadi kalau kata Google gitu ya, Android X itu adalah salah satu project dalam Android Jetpack untuk melompokkan support library dan sejenisnya ke dalam satu open source project yang backward compatibility, atau compatible dengan Android versi lama. Kita mungkin sedikit mundur dulu. Android Jetpack itu apa gitu ya? Jadi Android Jetpack itu adalah serangkaian library yang tersedia untuk membantu developer agar dapat mengikuti best practice atau praktik terbaik gitu ya. Kemudian mengurangi boilerplate code atau kode yang boilerplate, serta kode yang berfungsi secara konsisten di berbagai versi dan perangkat Android sehingga developer dapat berfokus pada penulisan kode yang lebih pentingnya saja. Jadi gini teman-teman semuanya. Singkatnya, ketika kita membuat project baru menggunakan Android Studio, entah itu pemrogramannya pakai Kotlin atau Java, kita akan disediakan paket khusus atau library yang secara otomatis di-generate oleh Android Studio-nya. Misalnya kalau kita itu pakai yang Android Studio versi lama 2019 sama yang versi terbaru saat ini, itu pasti nanti Gradle-nya atau library yang diinstal atau library yang diimplementasikan ke Gradle itu pasti beda-beda. Misalnya teman-teman pakai Android Studio versi yang baru, di-generate lah misalnya si package-package yang diperlukan di Gradle yang terbaru juga. Nah, sedangkan saya pakai Android Studio versi 2017 gitu, yang saya peruntukkan untuk Android-nya yang versi lama juga. Nah, project dari teman-teman semuanya kalau dikirim ke saya buka di Android Studio saya, itu nggak jalan gitu. Singkatnya gitu. Kalaupun misalnya jalan, itu harus dioprek. Nah, dengan kita menerapkan atau migrasi ke Android X, maka nanti paling tidak untuk package yang di-input, yang diimplementasikan ke project kita itu sama. Entah Android Studio saya versi baru, entah juga Android Studio saya versi yang agak lamaan dikit gitu. Nah, kelebihan menggunakan Android X juga itu lebih banyak lagi. Nanti kenapa kok kita perlu migrasi gitu ya. Jadi singkatnya gitulah. Karena gini deh, kemarin belum lama ini saya itu ada problem ketika ngikutin default package yang disediakan oleh si Android Studio versi terbaru. Di situ ada Android versi 7 bla 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 dan kawan-kawannya lah. Nah, saya ngikut tuh. Saya bikin jalan. Dari klien revisi gitu. Disuruh nambahin fitur yang slideshow, tahu lah ya, gambar slideshow gitu. Nah, kalau ngikutin yang Android versi 7 untuk package-nya atau app compact-nya Android Materials-nya yang otomatis di-generate saat saya membuat project itu nggak jalan. Karena saya mau pakai View Pager 2. Nah, View Pager 2 tersedia di Android X. Saya menggunakan Android X. Menggunakan doang, belum migrasi. Gitu. Ternyata apa? Ketika saya menggunakan Android X, harus dimigrasi sekalian semua komponennya. Gitu. Alhasil, semua layout saya nggak kebaca. Dan untuk beberapa package, langsung diganti. Jadi, untuk import kelasnya itu nggak jalan semua. Jadi saya mau nggak mau karena harus ada View Pager 2 untuk slideshow. Saya migrasi semua file
semua XML saya, semua layout saya, semua kelas saya ke Android X gitu. Dan apakah sedikit? Tidak, banyak banget filenya yang harus saya ganti secara manual. Nah, sejak itu saya mikir, oh iya ya, penting juga saya belajar Android X itu apa gitu-gitu. Oke, dan pentingnya kita dari awal bikin project langsung migrasi ke Android X ini gitu. Karena apa? Nanti di Android X juga banyak fitur-fitur yang penting. Banyak fitur-fitur yang nggak ada di default bawaan yang disediakan package-nya oleh Android Studio. Apalagi kalau kita udah belajar Kotlin, pakainya Jetpack Compose. Wah, itu keren banget. Itu ntar lah ya. Oke, jadi Android X ini merupakan peningkatan utama pada Android Support Library asli yang tidak lagi dikelola. Nah ini, masalahnya tuh di situ. Paket Android X itu menggantikan sepenuhnya support library dengan menyediakan paritas fitur dan sejumlah library baru. Gitu. Jadi intinya yang dapat kita tangkap di sini, dengan kita menerapkan atau migrasi ke Android X, kita bisa menerapkan semua library, atau support library yang ada pada Android Jetpack atau Jetpack ini. Gitu. Sip, pembahasan yang kedua. Kenapa perlu migrasi? Kenapa kita nggak ngikutin awalnya aja kalau kita bikin project? Ya udah, ngikutin itu aja. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dalam satu kasus beres gitu. Cuman kalau nanti kita perlu elemen-elemen yang tidak ada, kita nekat, ya nggak jalan gitu. Aplikasi kita malah jadi apa adanya gitu. Nggak ada update apa lagi, nah gitu. Jadi nggak seluruhnya di cover oleh support library yang asli. Kenapa perlu migrasi ke Android X? Yang pertama, semua paket di Android X berada di namespace yang konsisten, yang dimulai dengan string Android X gitu. Jadi misalnya, nanti kalau kita perlu constraint layout, jadi nulisnya adalah Android X bla 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 constraint layout. Kalau kita perlu misalnya button nggak perlu deh. Misalnya kita perlu grouping layout yang lain. Kita perlu widget. Jadi nanti nulisnya bukan langsung nama komponennya. Tapi harus ada Android X, lalu nama komponennya apa? Widget misalnya gitu. Sip. Tapi itu nggak ngaruh kok. Lebih baik kayak gini daripada nyasar kan ya kita ujung-ujungnya. Itu kenapa saya migrasi atau membuat migrasi ke Android X ini di awal-awal sebelum kita nyasar lebih jauh ya. Nah, dengan migrasi ke Android X, maka secara singkat kita dapat menggunakan semua package dan library yang ada pada Jetpack gitu. Nanti kita akan lihatlah library di Jetpack ini ada apa aja. Aplikasi yang kita buat dapat berjalan di Android versi lama sampai terbaru tanpa kendala pada bagian fitur dan UI. Ya tergantung kita itu ngeset project kita itu di Android minimum berapa. Nah tapi secara garis besar semua beberapa versi Android Studio itu bisa menggunakan Android kita dari minimum yang kita pilih ya, dari minimum yang kita pilih sampai terbaru gitu. Memanfaatkan atau tanpa kendala pada bagian fitur dan UI. Harus hardware dan sensornya tersedia. Kayak misalnya Android saya yang Xiaomi dulu itu kan nggak ada fingerprint ya, nggak ada sidik jarinya. Masa iya sih kalau kita bikin fitur ada pembuka sidik jari itu bisa kompatibel di sana? Masa iya pencet layar langsung ada sidik jari? Kan enggak gitu ya. Jadi harus hardware dan sensornya tersedia juga di ponselnya atau di gadgetnya. Gitu. Itu beberapa poin kenapa kita perlu migrasi ke Android X. Sebenarnya biar teman-teman gak ngalamin kenyasaran kayak saya aja gitu. Secara singkat sih gitu. Daripada udah jadi nih project, udah pede-pede, ternyata ada komponen yang gak ada di setelan bawaan support library-nya gitu. Yang ternyata itu ada di Android X. Jadi daripada kita nyasar ya di kemudian hari, mending di awalnya gitu dikasih disclaimer dulu. Yuk migrasi yuk gitu. Oke, kemudian prasyarat migrasi ke Android X. Prasyaratnya, sebelum kita migrasi, update aplikasi Anda. Ini kata Google semuanya. Oke, update aplikasi Anda. Nanti saya akan berikan informasi kita itu update kalau apa, kalau nggak update kalau apa gitu ya. Cuman ini kata Google aja. Sebaiknya update project untuk menggunakan support library versi akhir. Nah, saat video ini dibuat, versi terakhirnya adalah 28,0,0.
gitu, harus diupdate project kita, entah Gradle-nya entah apanya harus diupgrade. Nah nanti baru bisa migrasi. Nah cuman nanti saya akan kasih informasi kalau udah kayak gini nggak usah dimigrasi. Cuman kalau udah kayak gini mau nggak mau migrasi gitu, daripada nyasar kemudian hari kan ya. Oke, jadi saya itu gini, nggak mau nantinya kalau saya bikin project baru Android Studio kok Gradle-nya beda sama punya teman-teman. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Kita sepakatin semua pakai migrasi, pakai Android X. Nah, biar semuanya juga bisa jalan kan gitu. Biar kita sama-sama enak lah. Sip. Cara migrasinya gimana? Oke, let's get started. Jadi, kita mengandalkan website resmi dari Android, Google ya. Jadi saya akan search aja migrate to Android X. Jadi saya semua tadi itu dapat di developer Google ya, developerandroid.com milik Google ini. Oke, misalnya di sini. Jadi kalau kita itu nggak searching kayak gini, kan adanya di Google Developer ya. Google Developer ini, developers.google.com. Ke ini. Terus kita masuk ke bagian Android di sini. Bagian Android. Terus, nah ini masuk ke bagian Jetpack ini. Jetpack. Nah, mungkin teman-teman bisa baca lebih jauh mengenai Jetpack itu apa. Nah, kita langsung ke Getting Started aja, Get Started di sini. Ini ada Jetpack Compose ya, ini khusus untuk Kotlin. Khusus untuk Kotlin. Kotlin itu lebih simple codingannya. Cuman saya nggak jamin ya Kotlin itu bisa tahan lama. Nggak kayak Java. Java dari dulu belum punah-punah loh. Digunain terus. Oke nih. Getting started with Android Jetpack. Teman-teman bisa baca di sini lebih jauh gitu ya. Sip. Langsung lari ini Android X. Atau mau baca juga. Semua tadi saya dapat di sini. Sekarang migrate to Android X overview. Gitu. Ini tadi prerequisite-nya. Jadi, caranya adalah ini nih. Caranya adalah buka project kita, kemudian refactor, migrate to Android X gitu. Sip ya? Sip. Tapi saya harus pastikan dulu kalau teman-teman itu kapan teman-teman harus update dan kapan enggak gitu. Mungkin teman-teman udah berada di Android X. Pertama, coba lihat di sini. Di bagian Gradle script, buka yang Gradle properties. Di file keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Kalau di sini belum ada android.use android x sama dengan true sama android.enable Jetfire true kayak saya ini, kalian harus upgrade. Itu satu ciri-cirinya. Jadi ini menggunakan yang support library terbaru atau bukan Android X. Itu satu. Nah, terus yang kedua, coba buka build Gradle yang pertama kedua ya. Pertama deh. Oh, kedua, sorry. Yang modul. Nah, ini. Lihat di sini. Di implementasinya ini dia nggak pakai Android X. Tapi Android support app compact dan lain sebagainya. Nggak ada nih unsur-unsur Android X-nya. Nah, inilah yang terbatas gitu. Ini cuman support library yang asli. Yang ini udah tidak dikelola lagi. Gitu. Oke, itu ciri-cirinya. Sip. Nah, kalau ciri-cirinya teman-teman itu udah ada gitu ya dari dua yang tadi. Oke, nggak ada unsur-unsur Android X-nya, kita sekarang migrasi. Caranya tadi ke refactor, kemudian pilih migrate to Android X di sini dan pastikan ada koneksi internet karena ini akan download Gradle lagi. Oke, download kemudian sinkronisasi Gradle. Ready? Internet aman? Kalau aman, migrate. Oke, ini kalau kita mau backup ke zip supaya project kita nggak hilang karena ini akan di override semuanya. Oke, kita akan migrate, cuman saya nggak akan backup deh. Ini aja. Teman-teman boleh backup, boleh nggak, silahkan. Migrate atau migrate. Silahkan ditunggu.
Kalau muncul seperti ini, klik yang paling atas semuanya gitu ya. Kemudian do refactor. Sip, silahkan ditunggu. Nah, ini akan error dan diubah langsung ke Android X. Silahkan ditunggu aja. Oke, aman. Udah beres, nggak ada loading lagi. Jadi sekarang coba kita cek lagi. Di bagian Gradle kita. Oke, Gradle yang kedua. Modul. Nah, sekarang udah diubah ke Android X. Aman ya, aman. Udah nggak ada nih error-erroran. Terus yang kedua pada bagian Gradle Properties. File kelima. Project Properties. Nih. Use Android X True. Android enable Jetfire True. Sekarang di layout saya di drawable, di layout activity main, nah ini udah diubah nih constraint layoutnya. Jadi Android X constraint layout, widget constraint layout. Udah nih Android X. Sip itu. Nah kemudian di bagian Java logic saya main activity dulu. Ini dia app compact activity-nya udah ngambil dari Android X juga nih. Gitu. Sip. Jadi itu cara untuk migrasi ke Android X teman-teman semuanya. Sebelum kita sesat gitu. Sebelum kita tersesat lebih jauh. Nah, ini udah ditambahin tadi otomatis. Gitu. Dan kalau teman-teman nanya isi library pada Jetpack tuh apa aja? Nah, coba kita ke Android X overview di paling bawah kalau nggak salah. Nah ini kalau nggak salah. Oke, API reference Android X kita bisa temukan di sini. Nah ini semua nih, semua library yang disediakan oleh Jetpack atau Android X gitu nih. Banyak banget. Kayak misalnya saya butuh view pager yang saya bilang tadi. View pager 2. Nah, ini ada widget overview. Nah, ini ada nih. Ada. Gitu-gitu semuanya ada. Nah, kalau saya mau ngikut yang tadi awal, ya udah nggak ada gitu. Udah nggak disediain di situ, atau bahkan nggak pernah disediain. Jadi mau nggak mau kita harus migrasi ke Android X ini. Banyak banget kok nih. Itu ya. Dan semuanya diawali dengan Android X gitu semuanya. Gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Dan yang terakhir nih, coba di running lagi program kita. Kita udah migrasi ke Android X, mudah-mudahan jalan dengan sempurna. Oke, masih aman nih. Berarti migrasi ke Android X kita sudah berhasil teman-teman semuanya. Sip ya. Sip banget. Dan ini menggantikan aplikasi kita harusnya. Nah nih, udah digantikan langsung. Oke, aman banget ya. Aman banget. Mudah-mudahan teman-teman gak ada error ya. Asalkan koneksi internet aman aja. Tadi pas waktu migrasi. Sip, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman ngikutin juga. Supaya apa? Supaya tidak tersesat di kemudian hari gitu. Kita sama-sama migrasi ke Android X. Supaya project kita juga sama-sama. Saya ngoding ini, teman-teman juga ngoding ini gitu. Jangan sampai beda-beda versi gitu. Kalau bisa sih gitu. Oke, dan di video selanjutnya kita akan masuk ke episode ke-6. Kita akan bahas mengenai activity dan activity life cycle. Sip, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Febriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.